Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yosiawan dan selamat datang kembali di channel Yoshi Olo. Oke guys, gila. Walaupun sebenarnya gue udah seminggu kayaknya ya, seminggu gue udah gak bikin video. Dan terakhir pun seminggu yang lalu gue bikin video itu cuma tentang giveaway. Jadi ya sebenarnya secara realistis sebenarnya gue terakhir kali bikin video itu 2 minggu yang lalu gitu. Ya kenapa? Karena gue ya simply ya karena sibuk aja sih. Karena ada banyak kerjaan juga selain YouTube yang harus gue lakukan dan lain-lain. Tapi anyway, di video kali ini gue itu akan membuat sebuah konten yang dimana tuh sebenarnya tuh gue kira gak bakal disukai sama orang, tapi ternyata banyak banget orang yang ternyata suka, yaitu belanja barang hypebeast gitu ya. Walaupun sebenarnya gue nggak mau bilang ini barang hypebeast juga sih, karena ya secara ukuran apakah ini hypebeast atau enggak, ini sebenarnya sih ya barang-barang ya fashion atau streetwear yang gue beli secara tentatif atau kadang-kadang aja gitu ya. Karena gue makin kesini itu gue ya udah bajunya gitu-gitu aja, cuma ya gue mencoba untuk ya bisa dibilang ngegali jati diri fashion gue gitu kan. Misalkan kayak gue ngeliat Swain gitu, gue mencoba untuk jadikan dia sebagai inspirasi fashion gue, walaupun sebenarnya agak susah ya karena dia lumayan high fashion banget dan bisa dibilang pengertian tentang fashion dia itu terlalu tinggi sampai gue tuh nggak bisa ngerti gitu. Ya anyway, gue bakal ngasih tahu apa aja yang gue beli, ya bisa dibilang sekitar 2-3 mingguan yang lalu lah gitu ya. Ya jadi di kanan ini udah ada barang-barangnya nih. Yang paling pertama simple banget, gue iseng aja nih beli dari Tokopedia ya kan. Ini dia, ini bandana nih. Nah bandana kalau kalian tahu ya bandana ya kayak sapu tangan gitu yang bisa yang ini kayak antara sapu tangan atau enggak bisa dipakai menjadi kayak masker gitu. Kayak zaman-zaman pas zaman Wild West dulu di Amerika, semua cowboy, bandit-bandit tuh memakai ini. Caranya kayak gini, makanya habis itu pakai senjata revolver sama topi cowboy ya kan. Ya ini gue beli di Tokopedia dan ini gue beli cuma 35.000 doang, tapi bahannya jujur aja kurang ya oke lah. Cuma maksudnya kayak kurang sesuai ekspektasi gue aja. Ini lumayan kasar dan rada kaku gitu. Lo ngerti gak sih kalau misalkan kalau bener-bener totalitas kain gitu tuh dia bakal lebih loyo bisa dibilang, dan kalau misalkan diikat tuh dia bakal ada bekasnya dan lain-lain. Overall ini ya oke lah, maksudnya gue nanti coba cari lagi lah yang mungkin lebih berkualitas atau gimana gitu ya. Anyway, gue beli bandana ya ini buat apa ya ntar lo juga tau lah. Ya oke, abis itu ini gue baru aja beli jaket, dan ini menurut gue sih salah satu jaket yang bener-bener gue suka banget. Ini jaket dari Sage atau Sage. Jadi kalau nggak tahu Sage itu apa, Sage itu adalah brand denim yang kebetulan bikin brand sepatu juga yang namanya Sage Footwear. Kebetulan kolaborasi sama 1999 baru aja kemarin dan sempat memicu polemik di scene lokal gitu. Karena kenapa? Ya pertamanya tuh Sage Footwear tuh kayak seakan-akan bilang kalau maksudnya kayak dia tuh niru siluetnya 1999, bukan niru siluet ya, tapi niru strapnya itu yang gede itu. Padahal ujung-ujungnya ternyata setelah netizen berbacot ria, ternyata 1999 itu berkolaborasi bersama Sage Footwear. Itu gue seneng banget, gue nggak ikutan komen, nggak ikutan ngekomporin gitu, tapi itu bikin malu semua orang sih anjir yang ngehujat gitu. Tapi anyway ya, ini jaketnya. Ini gue coba pakai dulu dah biar kalian bisa lihat secara real gitu ya. Nah, ini kenapa gue suka banget sama jaket ini, ya kan? Ini tuh jaket tuh banyak banget kantongnya, asli. Ini ada kantong lagi, di bagian bawah juga ada kantong lagi, di dalam sayangnya tidak ada kantong, ya. Jadi cuma di bagian luarnya doang nih, ya. Tangannya ini tuh dilapisi dengan kayak, lo tau gak sih yang kayak yang karet-karet gini? Ini ada karetnya lagi, tapi dilapisin lagi dengan bagian outernya gitu. Oke, terus juga ada bagian necknya ya. Overall ini menurut gue sih fusion antara bisa dibilang semi formal fashion dengan techwear ya, karena ini menurut gue sih lumayan techwear ya, dengan ada resletingnya, ada
apa bisa dibilang sih kantong-kantong yang stylenya tuh agak military banget gitu ya. Kayak lo bisa naruh peluru di sini anjir. Gitu. Dan juga ada kayak semacam apa bagian layer yang ada bisa dibilang kayak terinspirasi dari NATO strap yang ada di jaket-jaket militer gitu-gitu. Overall sih gue suka sih sama jaket ini sih. Ini kebetulan dari Sage Seasmore. Ini kalau nggak salah berapa ya kemarin gue beli ya? Ini kalau nggak salah 500.000 atau 600.000 gue lupa deh. Tapi kalian bisa cek sini di Sage Seasmore ya. Ini kebetulan jaketnya oke banget. Gue pilih size XL. Ini size L. Dan udah cukup fit. Jadi menurut gue sih kalian go true to size aja lah. True to size maksudnya itu kalian pilih size yang sesuai dengan size biasa kalian, nggak perlu oversize, nggak perlu downsize gitu ya. Ya, ini jadi gue pakai aja lah udah. Ya, terus yang berikutnya tentunya ini kebetulan gue baru beli dari Kompas. Ya, ini adalah t-shirtnya Kompas, kolaborasi bersama Fucking Rabbit. Jadi kalau nggak tahu tanggal 28 November 2020 ya, tepatnya sekitar seminggu 2 minggu, seminggu setengah minggu yang lalu itu Kompas merilis kolaborasi mereka bersama Fucking Rabbit. Nah gitu. Gue standby jam 11. Gue coba untuk ikutan ngantri gitu kan. Walaupun gue tau bakal susah gitu. Cuma ya pertama gue udah pasti bakal nyoba sepatu dulu gitu kan. Karena ya siapa tahu dapet gitu kan. Karena kebetulan kalau kalian beli Kompas gitu tuh kalian tuh kayak cuma bisa 1 kali barang tiap 1 kali transaksi gitu. Jadi dalam artian tuh kalau misalkan kalian pengen beli lagi, kalian harus selesai dulu transaksi yang pertama baru kalian bisa beli lagi gitu. Nah, ya gue otomatis gue pasti nargetinnya sepatunya dong gitu kan, sepatunya, tapi ternyata nggak dapet gitu. Pas udah masuk ke bagian delivery tuh 404 not found gitulah. Akhirnya udah, gue bingung kan, gue beli apaan, tote bag, aduh mager, gue juga nggak terlalu pakai tote bag. Ya udahlah baju gitu kan, maksudnya kayak ya tote bag, abis itu ada kaos kaki juga kan. Cuma maksudnya kalau kaos kaki itu kan kaos kaki tinggi kan, gue orangnya lebih suka pakai kaos kaki yang rendah gitu, yang kelihatan mata kakinya. Ya udah gue cari lagi, ya udah baju gitu, baju langsung dapet. Ya mungkin karena nggak banyak juga yang berminat kali ya untuk baju gitu. Tapi overall packaging keren banget, tulisan Kompas di depan, tulisan Fucking Kompas di belakang, FR2 di samping kiri kanan. Overall ini keren banget sih, jujur aja gue suka banget. Ya kita buka lagi, di dalamnya juga ada graphic art, foto dari Fucking Rabbits, dan juga tentunya kalian dikasih kayak semacam paperbacknya juga. Jadi attention to detail tuh gokil banget ya, asli. Dan ya gua dapat baju ini, nih dia. Jadi tagnya gede banget, gede mampus. Tag size-nya juga gede banget, ini asli. Made in Indonesia, ini size medium. Mediumnya rada gede ya. Jadi di sini ada tulisannya tidak lulus sensor ya kan. Di bagian belakang ada tulisan Kompas lagi. Bahannya jujur ini salah satu bahan yang menurut gue enak banget kok menurut gue ya. Tapi ya anyway begitulah. Ini kalau nggak salah gue beli di harga berapa ya? 300 atau 400 ya, gue lupa ya, sekitar segituan lah. Ya jadi itu dia Fucking Rabbit dengan Kompas. Nah, terus yang terakhir gue beli hoodie Indonesia versus Everybody. Nah, kebetulan ini beda versi sama Indonesia versus Everybody yang awal-awal. Kenapa fontnya beda ya? Jadi kalau nggak tahu, font yang ini tuh fontnya menggunakan jersey M54. Ya, jadi Indonesia versus Everybody ini kalian sudah tahu lah, ini adalah produk dari Urbane ya kan. Dan kebetulan ini drawstringnya atau talinya gue copot karena gue gak demen, panjang banget. Ya ini gue beli dari Urbane tuh sekitar 200-300 ribu nggak salah deh. Ya tapi ya intinya sih gue daripada gue pilihan Jakarta atau Bandung atau gimana gitu, gue pilih Indonesia aja lah biar gampang gitu kan. Jadi semuanya tetap tercakup gitu ya. Ya jadi ini Urbane gue ngambil yang size extra large dan jujur aja gede banget, parah asli, bener-bener gede banget. Dan drop shoulder-nya tuh gila banget. Drop shoulder maksudnya kayak lo tuh kayak tenggelam gitu ke dalam gitu. Ya itu dia. Abis itu gue lupa nih, ternyata masih ada satu lagi, yaitu adalah kebetulan nih brand gue sendiri sih. Ya jadi ini adalah Lucky Cat Empire. Akhirnya kembali lagi ya enggak? Akhirnya lagi rilis lagi ya enggak? Ya. Jadi ini kebetulan adalah brand baju gua bersama Lucky Cat ya. Walaupun sebenarnya gua udah nggak bekerja sama lagi bersama Lucky Cat Supply ya. Jadi gua udah kayak ya
ya bisa dibilang part ways lah, dalam artian tuh udah berpisah, jadi gue udah nggak ngurusin Lucky Cat Empire lagi. Cuma gue memang masih menjadi ya pemilik di Lucky Cat Empire ini gitu. Gue bisa dibilang sih bagian operasionalnya. Miguel, owner Lucky Cat, itu adalah bagian desain, creative side gitu-gitu. Gue cuman kayak ya udah gue urusin stok dalalah gitu. Ya, jadi ini dia desain terbarunya Lucky Cat Empire worldwide, bakal dirilis secepatnya. Kalian follow dulu aja di @LuckyCatEmpire ya kan. Sebenarnya ada hoodie-nya juga, cuma gue mager banget ngambilnya. Tapi kalian ya desainnya sama kok, belakangnya kayak gini, depannya ada logo Lucky Cat-nya, tapi di bagian hood-nya itu ada naganya, di bagian tangannya juga ada naganya. Pokoknya keren banget asli. Ya, jadi anyway, ini adalah baju Lucky Cat yang kalian nanti bisa beli juga. Harganya juga masih sama seperti dulu, nggak pernah berubah sebenarnya. Sebenarnya sih berubah sih ya, karena pas awal-awal gue rilis itu gue jual 350.000 dan tetap sold out. Cuma karena gue pikir-pikir kayaknya biar bisa mencapai kelas-kelas yang lain juga gitu, jadi gue turunin jadi 250.000 gitu ya. Jadi ini dia Lucky Cat, oke? Ya, jadi begitu. Oke, jadi kayaknya itu semua barang-barang yang ya bisa dibilang sih nggak semuanya juga sih, cuma barang-barang yang pengen gue perlihatkan kalian juga lah gitu ya. Ya, jadi itu adalah belanja barang Hypebeast atau streetwear untuk bulan ini. Sebenarnya sih bukan bulan ini juga, bulan November, tapi Desember gue pasti bakal ada lagi. Tentunya karena gue kebetulan baru aja dikirimin beberapa banyak barang dari brand-brand lokal yang kebetulan bekerja sama-sama gue atau ya endorse buat nge-promote, product placement, dan lain-lain gitu ya. Ya, anyway guys, itu aja untuk hari ini. Gue Yoshilo Kesawan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke channel Yoshilo, and I'll see you guys in the next